2, mata kuliah Statmat 2 ini sudah lewat dari pertemuan 8 ya, di UTS sudah lewat begitu. Nah, Ibu melanjutkan materinya sesuai dengan RPS-nya ya. Sesuai dengan RPS-nya seperti apa nanti kita lihat. Bentar ya, saya buka dulu filenya. Bentar ya, saya harus mengaktifkan eh, touchscreen dari laptopnya, biar saya bisa tulis-tulisnya gampang. Sambil menunggu, saya kan mestinya ini pekan ini adalah pertemuan ke-10 ya, betul ya. Iya betul Ibu. Berarti saya hutang satu pertemuan ya, karena pekan lalu saya masih di luar kota ya, kegiatan kementerian. Kira-kira kita bisa ganti hari apa ya? Untuk di Rabu pagi apakah Ibu bisa Bu? Insya Allah bisa ya, sepertinya bisa. Kalau dilaksanakan secara luring, bisa. Oh, be better. Lebih bagus asal ada ruangannya. Ruangannya ada. Eh, Insya Allah ada Ibu, biasanya 614 itu kosong karena hanya dipakai sama yang kelas B. Kan ini untuk pekan ini pekannya kelas A ya Bu, Insya Allah kosong. Nanti akan saya follow up kembali. Oke, baik. Kita mulai ya perkuliahannya ya. Saya coba open semua saja biar lebih mudah diikuti. Oke. Oke. Tapi ini kita materinya ini, tapi intinya dari PPT-nya sepertinya masih banyak yang nggak sesuai dengan isinya atau dengan kontennya. Jadi nanti saya akan menambahkan materi dari pakai Paint mungkin ya, atau pakai widescreen begitu biar saya bisa menuliskan yang tidak termaktub atau belum terdapat di mana namanya di dalam PPT. Oke? Nah, kita pertemuan ke-9 ini kita membahas tentang yang namanya eh, interval estimation atau penduga selang, atau juga kita sebut sebagai ada juga yang kita bahas yaitu tentang confidence interval atau selang kepercayaan. Nah, apa bedanya yang apa namanya? Apa bedanya yang dilakukan di Statmat 1 di Statdas dengan apa yang dilakukan di Statmat 2 itu berbeda. Oke. Tapi saya tidak begitu khawatir untuk masalah perhitungan karena asumsinya saya mahasiswa matematika itu basic kalkulusnya jauh lebih baik begitu ya dibandingkan prodi-prodi yang lain dari rumpun matematika. Saya mempunyai asumsi demikian. Oke. Em, Pengertiannya begini. Kok nggak mau dia? Oke. Jadi, oh ya. Oke.
Di sini kita kan punya eh kok masih nongol ini coretannya. Kita punya penduga. Biasanya penduga kita itu kita beri nama mu, misalkan katakanlah ya. Atau misalnya parameter-parameter kita itu apa? Misalnya ada mu ini diduga oleh X bar, katakanlah ya. Kita duga oleh X bar. Nah, di sini pada saat yang namanya penduga titik itu Anda sudah bahas di materi sebelum UTS. Anda cuma membahas bahwa X bar itu merupakan penduga kok nggak mau ya? Sebentar, pen saya nggak mau jalan. Kenapa? Kok ini kok nggak mati ya? Coretan ini kok nggak kehapus ya? Saya misalkan di apa namanya di waktu Anda di sebelum UTS kan Anda punya penduga-penduga. Kok nggak jalan ya? Kenapa ya? Sebentar. Ini saya kok nggak jalan. Hmm, betul kok. Oke. Saya stop sharing. Saya share satu-satu aja. Puyeng dia kayaknya. Nah, itu dia baru mau. Jadi saya punya penduganya misalkan X bar ya. X bar itu kan menduga mu, oke? Itu Anda belajar waktu di materi sebelum UTS. Lalu misalnya ada apa lagi? Ada sigma kuadrat ya. Sigma kuadrat itu diduga oleh si S kuadrat gitu ya. Nah, titik ya, dapatnya satu nilai, makanya disebut sebagai point estimation. Nah, tapi ketika di sekarang kita bicaranya interval estimation. Misalnya, oh saya itu tahu bahwa misalkan saya mau menduga rata-rata berat badan mahasiswa UNJ. Nah, rata-ratanya misalkan antara batasannya mulai dari A sampai B misalnya. Jadi dalam bentuk selang. Ini yang disebut sebagai penduga selang. Oke, itu sebagai penduga selang. Nah, di dalam di dalam StatMat 1 Anda cuma pakai rumusnya bahwa oh saya tahu penduga selang kalau misalnya dari satu sampel dari satu populasi terus misalnya ragam dari populasinya diketahui, rumusnya saya tahu yaitu X bar gitu ya. Batas kirinya dikurang dengan apa ya? Z alfa per 2 dikali sigma per akar N, gitu kan? Ini yang Anda pelajari di StatMat 1 ataupun di StatDas. Ruas kanannya berarti X bar ditambah Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Ini sudahkah dibahas oleh Bu Kori di sebelum UTS? Sudahkah? Belum? Belum, Bu. Oke. Nah, tugas kita jadi bedanya gini ya, tolong dibedakan. Waktu Anda bicara StatMat 1 dan StatDas, Anda rumus ini sudah diberikan. Oke? Betul ya? Rumus itu pokoknya jlek, udah plek, udah dapet itu gitu. Nah, dari mana datangnya itu yang akan kita pelajari di StatMat 2. Jadi tidak banyak main angka-angka. Kalau di Statdas kan Anda dikasih tahu X barnya sekian, jumlah sampelnya sekian, alfanya sekian gitu ya. Tentukan penduga selangnya. Dapat tuh langsung tinggal baca jajajajajat masukin ke rumus, baca tabel Z, udah selesai. Oke? Itu di Statdas dan di Statmat 1. Di Statmat 2 urusannya nggak gitu. Di Statmat 2 yang kita bahas adalah bahwa kita mencari dari mana datangnya itu rumus. Jadi alurnya seperti alur mundur. Oke. Nah, kemudian kita bilang bahwa berdasarkan definisi petugas selang, A ini
Si A ini disebut sebagai lower limit, batas bawah. Tangan siapa itu, Arik? B itu disebut sebagai upper limit. Oke? Jadi A itu batas bawah dari selang interval, B itu disebut batas atas selang interval. Secara umum dapat dikatakan berdasarkan definisi bahwa kalau misalnya saya punya sampel acak X1, X2 sampai dengan Xn, maka tentu saja nilai A itu merupakan suatu nilai atau merupakan suatu fungsi dari X1 sampai dengan Xn. Begitu juga dengan B itu juga merupakan fungsi dari X1 sampai dengan Xn. Oke. Jadi A dan B itu disebut lower limit dan upper limit. Itu menurut definisi dari penduga selang. Oke. Lanjut di sini. Nah, ini ya, ini sebagai salah satu contoh begitu, tapi saya mau ke sini aja. Saya kasih contoh yang lebih real. Paint saya udah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Terlihat. Nih, ini. Saya punya, katakanlah ilustrasinya, contoh satu ya. Saya punya em, sampel acak. Oke. Saya punya sampel acak. Sampel acak saya X1, X2, X3, X4, dah cukup sampai 4 aja, misalkan. Dari populasi normal. Populasi normal dengan rata-ratanya katakanlah theta, dengan variansnya katakanlah 1. Oke. Nah, kemudian dia bilang gini, dia katakan bahwa misalkan saja ada batas bawah dan batas atas. Batas bawah dan batas atasnya, misalkan batas bawahnya A itu adalah batas bawah yang merupakan fungsi dari X1 sampai dengan X4. Katakanlah A itu adalah X bar dikurang 1. Oke. Lalu katakanlah B itu adalah fungsi dari X1, X2, X3, dan X4. Ini katakanlah sama dengan X bar ditambah 1. Oke. Lalu di sini kita katakan bahwa A itu pasti lebih kecil dari B atau sama dengan B. Betul ya? Kan dia kan batas bawah ya. Berarti saya nulisnya gini. Betul? Nih, sampai X4 ya. Saya tulisnya sampai X4 aja. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara atau berarti kita katakan bahwa X bar dikurang 1 sampai dengan X bar ditambah 1, ini kita sebut sebagai selang penduga. Betul ya? Selang penduga bagi parameter apa? Bagi Parameter theta. theta. Good. Nice. Parameternya parameter theta. Nah, lalu di situ saya mau tanya, X barnya apa ya berarti? X bar rumusnya apa berarti? Kalau ada X1, X2, X3, Eh, X4, X barnya apa? Rata-ratanya mungkin. Apanya? Iya, apa rumusnya? Enggak, iya. Kok tetanya rata-rata tapi iya, X-nya di sini Enggak. ke sampel Rata-ratanya aja, rata-rata rata-rata sampel dari acak. data data kita X1, X2, X3, X4. Rata-ratanya gitungnya gimana? Ada 4 Berarti data, X1, X1 X2, Ini X4. ditambah X2 tambah X3 tambah X4 dibagi 4. Oke, berarti 1/4, 1/4 1/4 dikali dikali sigma, jumlah
I-nya Sigma mulai dari dari 1 dari 1 sampai sampai 4 dengan 4 dari XI. dari X. Ya. Oke. Sebentar ya, ada telepon penting masuk ya. Maaf banget saya angkat. Sekarang berarti di sini saya kan sudah dapat X bar. Nah, Ibu mau tanya berarti distribusi atau sebaran dari X bar ini apa ya? Kan Anda sudah belajar tentang teorema limit pusat ya. X bar itu apa? Kalau X kan ini kan kita kan dapat dapat informasi bahwa X itu menyebar normal mu sigma kuadrat ya. Karena kan dia bilang sorry kok mu sigma kuadrat. Eh, Theta koma 1 itu X-nya. Berarti X barnya menyebar apa? Sebarannya apa? Distribusinya apa? Sudah diajarkan kan ya? Cari ekspektasinya, cari variansnya, mestinya sih sudah hafal luar kepala ini X barnya apa Iya, distribusinya. katanya tetap mu ya. Oke, kok mu? Jangan mu dong. Saya punya ini. X-nya saya memiliki distribusi normal Theta dengan ya. rata-ratanya theta, variansnya 1. Nah, sekarang berarti X bar menyebar normal Berarti ini dengan ya. rata-ratanya Katanya theta, theta, oke, katanya variansnya. theta, kemudian variansnya theta per 2. Kalau dengan pemulihan ya, theta per 2 per 4. Theta pangkat 2 Enggak, per 4 maksudnya. enggak, bukan Rafli. Apa ya coba? Iya, intinya Yang lain? variansnya 1, ini 1 per 4 berarti. Oh iya, betul, 1/4. Di situ ada yang tahu dari mana datangnya? Atau perlu saya turunkan, Pokoknya guys? varians yang X-nya doang dibagi N. Iya. Ada yang mau tanya dari mana datangnya? Boleh Bu dijelaskan Bu? Oke. Jadi kalau misalnya saya kasih warna beda ya. Kalau misalnya node, kalau X saya berdistribusi normal dengan rata-ratanya theta dengan variansnya 1, ini maknanya bahwa ekspektasi dari X-nya berapa? Apa ekspektasi X-nya? Dari ini, informasi apa yang kita dapat ekspektasi X-nya berapa?
Apa nilainya? Ekspektasi X-nya apa? Lihat dari sininya lah. Nih, berapa ekspektasinya X-nya berarti? Theta Theta, Bu. Theta. Theta. Terus varians dari X-nya apa? theta Varians kuadrat per n. ini. Gimana sih kalian? Waduh. 1, Bu. Oke, sampai situ ngerti? Kalau Tahu, X Bu. Ngerti, Bu. berdistribusi normal theta, 1 berarti rata-ratanya theta, variansnya 1. Berarti ekspektasi X-nya theta, variansnya 1. Sampai situ oke. Oke, Iya, Bu. lanjut. Berarti kalau saya punya X bar saya itu kan 1 per N dikali X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 kan gitu ya? Atau boleh saya tulis berarti sama dengan 1 per N. 1/4. Berarti 1/4 dikali sigma, I-nya mulai dari 1 sampai 4. Dari XI. Kan gitu. Berarti di sini saya punya ekspektasi dari X bar-nya apa? Ekspektasi dari X bar berarti sama dengan ekspektasi dari 1/4 dikali X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4. Betulkah? Betul ya? Nah, sekarang berarti sama dengan sifat-sifat dari ekspektasi apa? Ada konstanta atau koefisien. Koefisiennya berarti boleh dikeluarkan 1/4. Dikali ekspektasi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 berarti boleh saya pecah. Jadi ekspektasi Bisa X1 dipisah masing-masing ya. ya ditambah dan seterusnya sampai ditambah ekspektasi dari X4. Nah, berarti sama dengan sekarang saya punya tadi tulisannya apa? Sampel acak. Kalau sampel acak berarti dia bersifat IID. Sifatnya apa? Sifatnya Iya. ini adalah IID, identik dan independen. Identik, independen, saling bebas Ya dan kayak identik. disamain semua ya. Betul, karena dia identik. Berarti 1/4 1/4 X dikali ya. ekspektasi X1 1/4 berarti iya apa? X plus X ya. Plus theta Jadi dong. 4X ya. No, no, no. Theta ya, X theta ya. Theta, kan ekspektasi dari X-nya kan theta. Karena dia identik, maka ekspektasi dari X1 ya theta. Ekspektasi dari X2 theta. Ekspektasi dari X3 theta. Karena apa? Karena identik. Berarti sama nilainya. Theta tambah theta tambah theta. Berarti tetanya 4 kali. Dikali 1/4. Berarti 1/4 dikali 4 theta. Berapa hasilnya? Theta. 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 Sampai situ oke? Oke. Begitu juga kalau kita mau cari varians. Varians dari X bar. Berarti sama dengan varians dari 1/4. Saya tulisnya V aja ya. V aja sama aja ya. Bukan var ya, sama aja. 1/4 dari XI. Nah, berarti boleh saya tulis varians dari 1/4 dikali X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4. Nah, lalu berarti sama dengan 1/4-nya ini kan konstantanya atau koefisiennya. Karena sifat dari varians, koefisiennya pindah ke Iya kayak mungkin depan. dipangkatin 2 ya 1/16. Betul, tapi dikuadratkan. Lalu karena dia IID, saya tulis nih di sini, wajib harus saya tulis. IID-nya ditulis di atas tanda sama dengannya. Karena dia independen, maka boleh saya pecah menjadi varians dari X1, ditambah varians dari X2, ditambah varians dari X3, ditambah varians dari X4. Bu, boleh nggak kalau nggak ada tulisan IID? Nggak boleh. Karena kalau nggak independen, karena dia nggak saling bebas, berarti nanti ada covariance tambahannya di sini. Terus ada tambahannya covariance.
Oke, nah sekarang sama dengan, ini berarti 1/16. Terus dia identik. Nah, coba lihat varians dari X berapa? Dari X-nya Satu. sendiri Satu. 1. Berarti karena dia identik, Iya, karena dia jadi identik ya, varians jumlah dari X1 seluruh berapa? variabelnya 1. Varians dari X2 berapa? 1. Satu juga, Bu. Varians dari X3? 1. Varians dari X4? 1. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. 4 kali 4 dibagi 16 hasilnya sama dengan 1/4. Nah, karena kita sudah dapat tadi awalnya begini, kalau X berdistribusi normal theta 1, berarti ekspektasinya X, variansnya 1. Berarti sekarang kalau ekspektasi X bar theta, varians dari X bar 1/4. Maka kesimpulannya apa? X bar berdistribusi normal dengan rata-ratanya. Coba lihat ekspektasinya apa? Ekspektasinya theta, ya kan? Berarti saya tulis di sini. Ekspektasinya adalah theta, variansnya berapa? 1/4. Oh, berarti X bar itu berdistribusi normal theta, 1/4. Sampai situ oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Udah paham sampai sini? Ingat materi yang sebelum-sebelumnya, Bu Kori pasti sudah jelaskan ini kan? Oke. Lanjut. Nah, saya kan sudah dapat nih membuktikan bahwa X bar itu berdistribusi normal dengan rata-ratanya adalah theta dengan variansnya adalah sama dengan 1/4. Nah, lalu saya masukkan ke selang penduga. Saya masukkan. Berarti saya mau cari di sini adalah teorema limit pusat dulu. Central limit theorem. Apa kata central limit theorem? Dari yang ini, kalau X bar menyebar normal dengan rata-ratanya theta dengan variansnya 1/4, maka apa katanya? Z-nya sama dengan Z katanya sama dengan X X dikurang bar, theta, X bar dulu. X bar Jadi, dikurang theta. atau boleh saya tulis gini, X bar dikurang dikurang parameter. Jadi theta ini disebut sebagai parameter lokasi, ya kan? Parameter lokasi ini namanya parameter lokasi. Terus 1/4 ini namanya parameter skala. Menurut teorema limit pusat ini parameter skala. Menurut teorema limit pusat, katanya X barnya apabila dikurang dengan parameter lokasinya dan apabila dibagi dengan akar dari parameter skalanya, maka menurut dijamin oleh teorema limit pusat ini mengikuti distribusi normal baku. Normal baku berarti rata-ratanya 0, variansnya berapa? 01. 1. Oke. Nah, itu dia. Saya sudah dapat nih. Oh, berdasarkan teorema limit pusat, saya dapatnya ini. Serat, udah saya kotakin. Nah, selanjutnya, berarti kalau misalnya X bar itu dikurang theta dibagi 1/4, itu adalah menyebar normal 0,1, maka saya dapat nih. Saya ini mau disuruh cari apa sih sebetulnya? Saya disuruh mencari selang kepercayaan 1 min alfa. Ini yang dia tanya. Selang kepercayaan 1 min alfa berarti apa? Besarnya peluang lower limitnya tadi adalah A, X1, X2, X3, X4. X kurang dari parameternya theta, kurang dari batas atasnya B. B itu merupakan fungsi dari X1, X2, X3, dan X4.
Dan besarnya peluang ini adalah sebesar 1 min alfa. Atau kita sebut sebagai selang kepercayaan 1 min alfa. Nah, selanjutnya gimana? Masukin. Peluang. Coba kita lihat. Tadi batas bawahnya apa dari soal? Batas bawahnya A-nya adalah X bar dikurang 1. Batas atasnya X bar tambah 1. Saya tulis. Berarti di sini X bar dikurang 1, kurang dari theta, kurang dari X bar tambah 1. Besar peluang ini adalah sebesar 1 min alfa. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Nah, sekarang berarti bagaimana kalau ruas kiri, ruas tengah, ruas kanan sama-sama saya kurang dengan X bar? Apa dapatnya? Ruas kiri, kalau saya kurang dengan X bar, saya dapatnya apa? Pokoknya -1 ya. Min Min 1. 1. Tengahnya jadinya apa? Theta Theta min X bar. Theta min X bar. Ruas kanannya apa? 1. 1. Oke. Sama dengan 1 min alfa. Sampai situ oke. Lalu saya mau buat dia jadi persis menyerupai central limit theorem tadi. Nih, central limit theoremnya yang bawah ini. Saya sudah dapat tadi. Nah, kan saya sudah punya tuh X bar dikurang theta. Kalau dibagi dengan 1/4 akar, berarti dia berdistribusi normal baku. Ini berarti kan saya bisa tulis Z sama dengan X bar dikurang theta dibagi akar dari 1/4. Berarti nanti saya bisa tulis bahwa Z itu berdistribusi normal 0,1. Nah, gitu ya. Nah, berarti saya sudah punya nih yang atas. Kursor saya. Nih, saya sudah punya ini. Saya sudah punya, ups, terbalik noh. Eh, mana. Kenapa saya hapus? Eh, harusnya X bar dikurang theta. Theta dikurang X bar. Ini saya tulisnya salah. Oke. Ini kalau misalnya min X bar, kalau misalnya, coba saya select dulu ini, saya buang dulu. Saya mau mengubah dia menjadi dengan menggunakan central limit theorem. Kalau misalnya saya ngambilnya yang ini saja, nih, yang 2 ruas ini saya dapatnya apa? Saya keluarkan. X bar dikurang theta, saya dapatnya sama dengan apa? X bar dikurang theta dapatnya apa nih? X bar dikurang theta kurang dari 1, betul kah? Betul nggak? Betul, Bu. Oke. Kalau saya ngambil 2 ruas yang kanan ini, saya dapatnya apa? X bar dikurang theta lebih besar dari min 1. Betul? Iya, Bu. Oke, saya balik aja ya. Posisinya saya membalik. Berarti saya dapat apa? Peluang. Di sini saya dapatnya berarti X bar dikurang theta. Ini berarti kurang dari min 1 lebih dari min 1 kurang dari 1. Betul ya? Ini sama dengan 1 min alfa. Betul? Saya ngambil 2 ruas itu kelihatan ya. X bar dikurang theta kurang dari 1. Kalau yang merah itu kalau saya ambil 2 ruas, X bar dikurang theta lebih dari min 1. Betul kan? Oke. Saya mau kembali ke sentral limit pusat, berarti apa yang saya lakukan? Ruas kiri, ruas tengah, ruas kanan, semuanya saya bagi dengan akar dari 1/4. Akar dari 1/4 adalah 1/2. Iya, betul. Karena dibagi, ini kan Iya, tinggal dikali 2 aja ya. iya, boleh. Nah, ini sama dengan 1 min alfa. Tadi kesepakatannya apa, guys? Ini tadi sama dengan apa tadi?
sama dengan Z. Z, Bu. Betul. Berarti kita punya sama dengan, ini kalau saya hasilkan dapatnya apa? Min 2 ya? Boleh. Min 1 dibagi Iya, setengah. Boleh ya? Kurang dari apa? Z ya? kurang dari Z. Kurang dari apa? 2 ya? 2. Oke. Nah, baca tabel sakti, tabel Z. Berarti di sini saya baca tabel Z-nya kan gini. Kalau distribusi Z, minus tahingga sampai dengan tahingga, di sininya 0, misalkan di sininya 2, di sininya min 2. Nah, berarti selang kepercayaannya adalah yang ini, yang saya arsir. Berapa besarnya peluangnya? Baca tabel Z-nya. Kita baca tabel Z-nya, nanti kita dapat bahwa besarnya peluang mulai dari minus 2 sampai dengan 2, berapa itu kira-kira? Baca tabel Z. Hasilnya adalah 0,9544. Jadi kalau ditanya berapa besar selang kepercayaannya atau orang boleh percaya, yaitu sebesar 95,44%. Ada yang nggak bisa baca tabel Z di sini? Coba, saya keluarkan dulu tabel Z. Nih, ini salah satu bentuk contoh tabel Z begitu ya. Waduh, nggak lengkap. Sorry, sorry. Mana tabel Z-nya? Ayo. Hehehehehe. Nah, ini. Ini tabel Z setengah sampai 2 ya tadi ya. Persis 2 ya. 2 ya. 2 itu segini nih. Berarti 0,4772. Ya, ini kalau saya pakai tabel Z setengah. Coba kalau saya pakai tabel Z penuhnya. Hmm, ini penuh nih kayaknya. Ini kumulatif. Mana yang penuh ya? Ada penuh. Ya udah deh setengah aja nggak apa-apa. Mana tadi? Nih. Nih ya. Kalau Anda lihat 2, Z-nya 2 kan ya batasannya ya. 0 sampai 2 nih di sini nih berarti yang separuhnya doang. Berarti itu 0,4772. Terlihatkah kursor saya? Lihat 0,4772. Oke. Nah, berarti di situ cara membacanya berarti kalau yang di saya nih, ini berarti kalau saya buat kan berarti kalau yang setengahnya aja, nih yang merah ini, antara 0 sampai 2, luasnya berapa ini tadi katanya 0,4772. Oke, berarti untuk menghitung besarnya peluang ini bisa saya gunakan dengan rumus peluang 0 sampai Z, Z-nya sampai 2. Tapi 2 kali karena dia simetris, betul ya? Min 2 sampai 0, 0 sampai 2 itu simetris ya. Kalau separohnya aja 0,4772 berarti mulai dari minus 2 sampai 2. Kalau 0 sampai 2, luasnya adalah 0,4772, berarti min 2 sampai 2, ya luasnya berarti 2 kali dari 0,4772. Oke, makanya hasilnya sama dengan 0,9544. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau tanya? Tidak ada, Bu. Oke, lanjut.
Hmm. Nah, ini tadi definisi yang saya sampaikan. Bentar ya. Baterainya udah mulai ngedrop nih, baterai laptop. Misalnya ini tadi yang sudah saya sampaikan, ini eh, oh, oh, ini contohnya. Jadi kalau misalnya mau saya mau mencari penduga selang, penduga selangnya bisa dengan cara central limit theorem begitu. Nah, ini ada eh, misalkan X itu berdistribusi normal mu sigma kuadrat, oke? Menggunakan central limit theorem tadi berarti kalau dengan menggunakan populasinya berarti saya dapat X dikurang mu dibagi akar dari sigma, oke? Dia berdistribusi normal 0,1. Tapi kalau saya ngambil samplingnya begini. Tadi saya sudah buktikan ini ya, bahwa X bar itu ekspektasinya adalah mu, rata-ratanya adalah sigma kuadrat per N, dibagi dengan jumlah sampelnya. Kalau tadi kan per 4, jadi 1/4 gitu ya, karena variansnya 1. Nah, kemudian kalau misalnya sigma XI, ini samplingnya, berarti kalau saya cari distribusinya apa, ternyata kalau dibuktikan, kalau X itu berdistribusi normal mu sigma kuadrat, maka sigma XI itu berdistribusi normal N mu, N sigma kuadrat. Ini sudah dibuktikan di sini. Ini ada buktinya, ini ada buktinya. Oke, tinggal Anda baca ya. Ini tulisan tangan saya kok. Nah, kemudian berdasarkan distribusi, ini ada di buku siapa ya? Apakah buku yang di bin? Bukan buku Bain kayaknya, apa di buku Bain apa buku Kasela ya. Ini ada distribusi sampling. Jadi kalau misalnya X itu berdistribusi eksponensial, maka jumlah dari peubah acaknya itu mengikuti distribusi gamma n, theta. Kalau misalnya ini mau dikali 2 lalu dibagi dengan parameter skalanya, dikali 2 lalu dibagi dengan parameter skalanya, maka dia mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas 2n. Nah, ini berarti Anda bisa menuliskan penduga selangnya, bahwa penduga selangnya itu adalah dari em, apa namanya, dapat kita tuliskan di sini bahwa kalau misalnya dia berdistribusinya seperti ini, maka kita katakan bahwa eh, 2 sigma xi dibagi theta itu dia eh lupa di sini saya tulis. Nggak mau dicoret ya. Ini dia terletak dari ini chi-square dengan 2n dengan derajat bebasnya adalah 1 dikurang alfa, 1 dikurang 1 dengan derajat bebasnya alfa per 2. Di sininya chi-square dengan 1 min alfa per 2 dengan derajat bebasnya adalah 2n. Nah, ini dia. Ini adalah selang kepercayaan 1 min alfanya. Oke, jadi ada teorema yang mendukungnya. Lalu, ini adalah definisi yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi kalau misalnya saya punya lower limit, batas bawah, dengan upper limit, batas atas, ini digunakan simbol L dan U ya, lower sama upper. Kalau tadi saya menggunakan batas A dan B ya. L dan U itu kedua-duanya merupakan fungsi dari X1 sampai dengan Xn. Maka ini disebut sebagai interval acaknya. Oke. Lalu kalau misalnya saya membentuknya dalam bentuk sebagai berikut ini, ada sifat seperti ini, ada juga sifat seperti ini. Ini sebetulnya
Kalau saya menggunakan cuma punya batas bawah atau cuma punya batas atas. Jadi batasnya cuma satu sisi gitu ya. Maka ini juga sama seperti selang kepercayaan 1 min alfa. Nah, ini maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalnya gambar yang pertama ini adalah menunjukkan eh, bahwa selang kepercayaan 1 min alfanya dia punya lower limit dan dia punya upper limit. Oke, batasannya two tail jadinya. Sedangkan kalau gambar yang kedua ini gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini dia cuma punya upper limit, tapi batas kirinya adalah mulai dari minus tak hingga. Oke. Sedangkan gambar yang ketiga ini dia cuma punya lower limit, dia cuma punya batas bawah. Batas atasnya dia nggak punya. Dia sampai tak hingga. Oke. Makanya nanti di uji hipotesis kan Anda ada yang istilahnya hipotesis atau uji dua arah atau uji satu arah kanan atau uji satu arah kiri. Gambar yang pertama ini menunjukkan di dalam uji hipotesis itu adalah uji dua arah. Buntutnya atau daerah yang diarsirnya atau daerah penolakannya ada di kiri dan di kanan. Kalau di gambar nomor 2 ini adalah uji hipotesis satu arah kanan. Biasanya H1-nya nulisnya begini nih. Kalau kalian biasanya itu mu lebih dari misalnya mu 1 misalnya. Jadi dia satu arah kanan. Sedangkan kalau yang 3 biasanya hipotesisnya satu arah kiri. Biasanya kita nulisnya H1-nya itu mu kurang dari mu 2 kurang dari mu 1 misalnya. Jadi dia satu kiri, satu arah tapi dia arahnya arah kiri. Oke, sampai situ adakah yang ingin ditanyakan? Nah, ini tadi em, saya sudah tuliskan ya di apa namanya. Kalau misalnya saya punya X itu berdistribusi normal mu sigma kuadrat. Maka kalau dia tanya penduga selang bagi mu, kalau dia tanya penduga selang bagi mu, maka saya bisa menggunakan kalau di apa namanya di saya misalkan saya punya penduganya, penduga titiknya sebagai berikut ini, lalu kemudian kalau saya buat jadi penduga selangnya, maka X bar itu menyebar normal mu sigma kuadrat per n yang ini. Yang ini saya lingkarin. Oke. Lalu berarti nilai dengan menggunakan teorema limit pusat dapatnya begitu. Oke. Kalau biar lebih jelas mungkin saya kasih pakai ini aja ya, pakai apa namanya? Pakai pen. Oke. Soal kedua. X berdistribusi normal mu sigma kuadrat. Ini saya pakai secara umum ya. Lalu saya punya katakanlah X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Itu adalah sampel acak. Kalau tadi sampel acaknya cuma ada 4, kalau sekarang sampel acaknya ada N. Oke? Sekarang saya tanya. Dari soal ini, saya dapat informasi ekspektasi X-nya berapa, guys? Mu. Oke, good, thank you. Dan varians dari X-nya apa? Sigma pangkat 2. Sigma kuadrat. Kuadrat. Oke, good, thank you. Lalu, misalkan saya punya X bar, maka distribusi dari X bar ini apa? Rata-ratanya apa? Dengan cara yang sama kayak tadi yang sudah saya ajarkan, rata-ratanya apa? Hanya mu. Mu, oke, good. Variansinya apa? Sigma pangkat 2 per N. Oke, nice. Thank you, Rafli. Oke, dari sini sampai sini adakah yang mau tanya? Udah tahu semuakah datangnya dari mana ini? Sudah? Oke? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu.
Aman ya? Nah, sekarang saya mau disuruh cari penduga selang bagi mu. Jadi katanya tentukan selang kepercayaan 1 min alfa dan katanya penduga selang. Ada 2 PR-nya dan penduga selang bagi mu. Nah, itu dia. Kalau katanya sigma kuadrat itu konstan. Berarti nilai sigma kuadrat itu sudah diketahui ya nilainya. Jadi kita cuma punya satu parameter yang nggak diketahui yaitu mu. Sedangkan parameter sigma kuadrat sudah diketahui. Oke? Berarti di sini kalau saya pakai teorema limit pusat apa yang saya punya guys? Dari sini apa tuh? X bar berdistribusi normal mu sigma kuadrat per n. Berarti berdasarkan teorema limit pusat apa yang saya punya? X bar dikurang parameter lokasinya berarti dikurang apa? Z sama dengan X bar dikurang mu. Mu Dikurang mu dibagi dibagi Akar sigma kuadrat per n. Oke, akar sigma kuadrat per n. Boleh nggak kalau dibuang akarnya dapatnya apa? X bar dikurang mu dibagi sigma per Sigma akar n. Sigma per akar n. Ini berdistribusi normal, normal berapa? 0,1. 0,1. Oke. Lalu berarti di sini kalau saya punya distribusi, distribusinya distribusi normal, di sini Z alfa per 2, di sini 0, di sini Z alfa per 2, katakanlah. Lalu di sini tandanya pasti minus karena di sebelah kirinya 0. Misalkan aja ini simetris ya. Ini kemudian saya punya critical region-nya. Luas di sini adalah sebesar alfa per 2. Luas di sini juga sebesar alfa per 2. Maka dapat saya tuliskan apa? Penduga selangnya berarti saya dapat apa? Maka selang kepercayaan 1 min alfanya adalah apa? Bagi mu adalah besarnya peluang mulai dari min Z alfa per 2 kurang dari apa? Yang central limit teorem ini. X bar dikurang mu dibagi sigma per akar n. X bar dikurang mu dibagi sigma per akar n kurang dari Z alfa per 2 dan besar peluang berada di antara 1 min alfa. Oke, sampai situ. Lanjut. Saya keluarkan mu-nya, saya dapat apa? Saya ambil 2 suku yang bagian sini dulu. Dengan cara yang sama kayak tadi, saya dapat apa? Saya dapat apa? Coba, kalau 2 suku ini saya dapatnya apa nih? Kalau saya bongkar dapatnya apa? Min Z alfa per 2 dikali sigma per akar N kurang dari X bar dikurang mu. Betulkah? Gini? betul. Oke. Iya, Bu. Lalu berarti dari sini saya dapatnya apa? Mu berarti saya pindahkan ke kanan ke kiri ya. Berarti saya dapat apa? Mu apa? Kurang dari? Mu kurang dari Bu. Kurang Hah? dari X bar X bar ditambah Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Betulkah? Iya, betul, Bu. Oke. Ini kalau ngambil 2 ruasnya. Kalau saya mau ngambil 2 ruas yang kanan. Saya mau ngambil 2 ruas yang kanan yang ini.
Nah, saya dapat apa berarti? X bar min mu X bar kurang min X dari bar min mu Z alfa per 2 dikurang kurang Z kurang alfa dari per Z alfa akar per N. 2 dikali sigma dikali per sigma akar per N. akar N. Oke. Berarti saya dapat mu. Mu-nya pindah ruas ke kanan. Bacanya dari kanan ke kiri berarti apa? Mu lebih dari X bar Bar dikurang Z Dikurang alfa Z per alfa per 2 2 dikali dikali sigma sigma per akar N. akar N. akar N. Oke. Gabung dia jadinya apa? Maka ini saya gabung jadinya apa? X Dari X bar dua bar itu. dikurang min Z Z Dari alfa alfa per dua 2 yang ini. dikali sigma per akar N. Kurang Dari dari dua itu berarti apa? Peluang. peluang Berarti dari X mu-nya bar X bar X bar min bar Z dikurang dikurang Z alfa per alfa 2 per alfa 2 per 2 dikali dikali sigma sigma per per akar akar N. N kurang Kurang dari dari kurang mu mu dari mu kurang dari X kurang bar dari X bar ditambah Z ditambah Z alfa per alfa per 2 2 alfa per 2 dikali dikali sigma per sigma akar N. per akar N dan besarannya adalah sebesar 1 min alfa. alfa. Itu adalah selang kepercayaan 1 min alfa. Ini tuh berarti adalah selang kepercayaan 1 min alfa. Kalau yang dia tanya penduga selang bagi mu, kalau yang dia tanya hanya penduga selang bagi mu, berarti posisinya boleh saya tulisnya gini. Tertutup dia selangnya. X bar dikurang Z alfa per 2 dikali sigma per akar N, koma, sampai dengan X bar lebih dari, atau sorry, ditambah Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Tutup. Jadi ngambilnya yang mana? Yang ngambilnya di dalam ini aja. Nah, jadi yang di dalamnya itu adalah penduga selangnya. Besarnya peluangnya bahwa parameter mu-nya terletak antara apa dan apa itu disebut selang kepercayaan dan besar selang kepercayaannya adalah sebesar 1 min alfa. Yang mana? Yang ini nih. Yang besar yang tidak diarsir ini adalah selang kepercayaan 1 min alfa. Yang diarsir-arsir itu disebut daerah penolakannya. Dapatlah kita penduga selang bagi mu dengan catatan bahwa ragamnya diketahui. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Sepertinya belum ada, Ibu. Oke. Ini. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya hmm, balik lagi ke PIN. Saya masuk ke salah satu cara untuk mencari penduga selang bagi parameter itu adalah dengan membalik wilayah penerimaan. Seperti yang saya lakukan ini ya, membalik wilayah penerimaan. Jadi sebagai contohnya adalah gini. Ini adalah metode inverse. Metode inverse atau metode membalik wilayah penerimaan.
Oke, penerimaan H0 untuk memperoleh selang penduga parameter. Ya. Ini salah satu cara untuk mendapatkan penduga selang ya. Metodenya adalah disebut sebagai metode inverse. Oke. Oh iya. Nanti eh, sebentar saya tutup dulu ini. Saya punya tugas untuk Anda. Lupa saya. Basis tugasnya lupa dijelaskan. Pertama yaitu nanti silahkan bagi kelas Anda menjadi 7 kelompok. Berapa kelompok? 7. Oke. 7 kelompok, masing-masing kelompok nanti tugasnya adalah merevisi atau memperbaiki PPT. Oke. Nanti PPT yang dalam bentuk Excel, yang bentuk PPT-nya nanti saya berikan. Tapi kalau nggak sesuai, nanti tolong dibuang atau kalau dia tipu, tolong diganti, tolong direvisi. Kalau dia kurang lengkap, tolong dilengkapi. Pakai soal-soal contoh yang saya jelaskan pun nggak masalah, tapi nggak boleh JPEG, nggak boleh Paint seperti yang di PPT saya. Jadi Anda harus ketik. Boleh begitu? Gambarnya juga ya, gambarnya Anda pakai pakai aplikasi ya. Jadi menggambar distribusi normalnya harus pakai aplikasi yang bagus gitu. Setiap kelompok diberi waktu 1 minggu untuk merevisi. Jadi materi hari ini misalnya kelompok 1 ya, nanti berarti minggu depan sudah dikumpulkan. Nanti kelompok 2 tugasnya kapan? Ya nanti setelah kelompok 2-nya, setelah saya ngajar materi pertemuan ke-10 dan seterusnya. Boleh begitu? Nanti silakan diacak ya Aura ya. Kelompoknya pemberian nama kelompok 1 sampai 7 nanti tugasnya itu kelompok 1 pertemuan 9, kelompok 2 pertemuan 10, kelompok 3 pertemuan 11 dan seterusnya. No. Cum, oh, ya benar. Ya benar, 7 kelompok ya, betul. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti dikirimkan dalam ke saya dalam bentuk 2 file, yaitu dalam bentuk PPT dan dalam bentuk PDF. Baik, Ibu. Cukup jelaskah tugasnya kelompoknya? Rizky? Double Rizky? Sudah. Jelas, Ibu. Oke, jadi satu kelompok cuma satu file ya yang direvisi ya, merevisi. Oke, saya lanjut ya. Seperti yang materi yang sekarang saya berikan itu kan tidak ada di PPT ya. Nanti silakan ditambahkan. Nah, saya punya soal. Soalnya mungkin tidak di sini. Saya pindah lagi. Oke, saya pindah ke atas. Soal pertama. Soal pertama, misalnya saya punya X1, X2, X3, sampai dengan Xn. Ini titik-titiknya nggak mau deh. Bentar ya.
Oke, kita lanjut ya. Punten banget ada iklan lagi. X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Ini katakanlah sampel acak. Oke. Suara saya sudah terdengarkah? Dengar Ibu. Dengar, Bu. Oke. Nah, lanjut. Misalnya ini dari sampel acak yang berdistribusi dari populasi normal dengan normal dengan rata-ratanya mu dengan variansinya adalah sigma kuadrat. Masih dengan contoh yang tadi ya. Nah, dengan catatan katakanlah bahwa ragamnya sudah diketahui nilainya. Sigmanya diketahui. Known ya. Known itu diketahui ya, atau dia konstanta ya, konstan. Nah, kemudian saya punya hipotesis. Saya punya hipotesis. Hipotesisnya saya adalah H0-nya itu, saya titik duanya susah ini buatnya. H0-nya adalah mu sama dengan mu 0. Versus H1-nya adalah mu tidak sama dengan mu 0. Sekarang saya tanya dulu ke Anda. Anda kan sudah lewat statda sama statmat 1. Ini uji hipotesis satu arah atau dua arah? Two-tailed atau one-tailed? Ayo. Satu arah atau dua arah ini uji hipotesisnya? Halo? 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 Gimana? Izin Bu, apakah total Bu? Two-tailed. Dari mana taunya two-tailed, Jason? Seingat saya kayaknya kalau yang kurang dari itu yang Wentel ya. Iya, lihatnya dari sini. Lihatnya dari H1. Kalau tandanya tidak sama dengan, berarti ini ujinya uji dua, dua arah. Oke, kalau tandanya kurang dari, lebih dari, sama dengan, itu berarti ujinya satu arah. Waalaikumsalam. Oke, sampai situ. Udah ya, ini uji dua arah atau two-tailed ya. Lanjut, bisa saya lanjut ya. Nah, kemudian berarti katanya gini. Katanya menurut soal, katanya tolak H0, tolak H0 bila katanya X bar kurang dari mu 0, kurang dari, dikurang Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Atau katanya, karena dia tutel kan, berarti daerah tolaknya ada dua. X bar lebih dari mu 0 ditambah Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Nah, itu dia. Oke. Berarti sekarang kita disuruh cari. Yang dia suruh cari adalah tentukan selang kepercayaan 1 min alfa. Oke, itu yang dia minta. Oke, solusi. Solusi gini. Tolak H0 bila X bar kurang dari atau X bar lebih dari gitu ya. Berarti kalau tolaknya di situ kan berarti saya punyanya gimana? Daerah terimanya gimana ya? Kalau saya gambarkan, kan berarti kalau saya punya distribusi normal begini. Tolak H0 kan katanya uji dua arah, berarti two-tailed ya. Daerah rejectnya ada di kiri dan ada di kanan. Berarti di sini reject, di sini reject katanya. Yang reject-reject ada di sini. Daerah rejectnya ada di sini, daerah rejectnya ada di sini. Oke. Terus di sini katanya ada mu. Lalu katanya tolak H0 apabila X bar kurang dari. Nah, berarti yang batasnya ini adalah
mu 0 ditambah Z alfa per 2, begitu? Dikali sigma per akar N. Nih, yang di sini katanya mu 0 dikurang Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Tapi kan bingung ya, loh kok bentuknya kayak begitu gitu ya. Jadi ini yang di sini tuh ini daerah terima. Daerah penerimaan. Nah, berarti kalau di situ daerah penerimaan berarti terimaan nol pada saat kapan kita? Jadi apa? Wilayah terimaan nol? Apa wilayah terimaan nol? Apa ya guys wilayah terimaan nolnya? Kalau yang ditolak yang di merah-merah yang diarsir berarti wilayah terimanya dari mana sampai mana? Wilayah terimanya gitu kayak di daerah, iya pokoknya antara Iya, berarti kita tulisnya apa? X mu bar 0 ya berarti. dikurang Z. X bar kurang dari X bar kurang dari mu 0 ditambah Z alfa per 2 dikali sigma per akar N dan X barnya lebih dari mu 0 dikurang Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Betulkah begini? Kan daerah tolaknya ini. Dia atau dia katanya. Berarti terimanya ya di antaranya kan? Betulkah? Iya, Bu. Betul. Oke. Iya, Bu, betul. Nah, sekarang wilayah terimaan nolnya kita sudah dapat. Wilayah penerimaan nolnya berarti kita sudah dapat. Maka apa yang kita lakukan? Kalau begitu, kalau sampel acaknya sudah terambil, balik dengan cara yang tadi, dengan cara yang Ibu lakukan tadi. Berarti peluang selang kepercayaan 1 min alfa berarti Anda harus ngambil ini nih. Ambil 2 suku yang kiri ini. Nah, berarti Anda dapat apa? Mu nolnya dapatnya kemana berarti? Mu 0, lepasin mu 0, berarti Z alfa per 2 dikali sigma per akar N, pindahin ke kanan, jadi dapatnya apa? Ya X ya. Mu 0 Mu 0. kurang dari Kurang Mu 0 dari X bar kurang dari plus X X bar Plus bar Z ditambah tambah. Z alfa per Z 2 alfa per 2 dikali sigma per per akar N. akar N. Iya, itu. Sedangkan kalau misalnya saya ngambil yang 2 ruas yang ini, yang merah, apa dapatnya? Mu 0 lebih besar dari, kan baca dari kanan ke kiri ya. Iya. X X bar bar min Z alfa bar min per Z alfa per 2 Z alfa per 2 sigma dikali sigma per akar. Ini adalah besarnya peluang sebesar 1 min alfa. Ini selang kepercayaannya. Mudah, cuman ngebalik begitu saja. Oke, berarti saya langsung dapat nih. Selang kepercayaan 1 min alfanya yaitu. Itu adalah selang kepercayaan 1 min alfa bagi mu. Kalau saya tanya penduga selangnya apa ya? Penduga selang bagi mu? Bagi mu 0, apa saya dapatnya? Berarti ngambil yang X dalam bar. tanda peluangnya aja ya. Berarti saya boleh tulis apa? Mu 0 terletak antara X bar kurang dari Z alfa per 2 dikali sigma per akar N atau mu 0 kurang dari X bar ditambah Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Kan gini, itu penduga selangnya. Boleh nggak ditulis dalam bentuk interval aja, Bu? Boleh. Berarti apa? Terletak kurungan antara siku
X X bar bar dikurang Z alfa dikurang per 2 alfa per 2 dikali dikali sigma per sigma per akar N, akar N. koma, Terus, koma uh-uh. X bar Bu, ditambah Z alfa. enggak kurung siku, Bu. Kurungnya kurung tutup biasa kayak begini. Kenapa? Karena nggak ada tanda sama dengannya, cuman kurang dari gitu ya. Boleh juga ya. Jadi kalau misalnya kecuali kalau kita menuliskannya pakai ada tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan gitu ya. Berarti kita pakai intervalnya tutup aja misalnya. Berarti ini X bar ditambah Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Ini adalah penduga selang bagi mu. Kurungnya tidak kurung siku karena dia tidak pakai tanda sama dengan misalnya. Boleh. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Cukup ngerti? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya hipotesisnya saya ganti. Hmm, saya masih punya space nggak ya? Oh, masih punya space saya. Hipotesisnya saya ganti, guys. Hipotesisnya katakanlah soalnya sama, soalnya seperti soal yang pertama, tapi hipotesisnya saya ganti. Hipotesisnya H0, mu-nya sama dengan mu 0, ini hipotesis sederhana, versus H1-nya, mu-nya lebih dari mu 0. One tail, two tail, One tail, Bu. one tail kanan kiri, One tail kanan. yes, good. Lihatnya dari H1 ya, bukan lihat dari H0. Kenapa lihatnya itu udah hipotesis dari H1, Bu? Karena H0 itu asumsinya suatu hipotesis yang harapannya akan selalu ditolak. Ini satu arah kanan. Nanti kita cek benar gak dia satu arah kanan. Oke. Berarti daerah tolaknya apa berarti? Tolak H0 bila apa? Bila X barnya lebih dari mu 0 ditambah Z alfa dikali sigma per akar N. Bu, kenapa nggak pakai dibagi 2 alfanya? Ya kan katanya satu arah. Ya kan? Oke. Berarti solusi. Dia mintanya selang kepercayaan 1 min alfa. Soalnya tentukan selang kepercayaan 1 min alfa dan penduga selang bagi mu. Oke. Solusi. Hmm. Wilayahnya berarti apa? Kalau tolaknya X barnya lebih dari mu 0 ditambah Z alfa dikali sigma per akar N, berarti apa? Wilayah terimanya apa berarti? Kita ambil dari itunya aja, komplemennya. Apa guys? X bar kurang dari mu 0 ditambah Z alfa dikali sigma per akar X N. bar, X Kurang bar dari, kurang dari, pakai sama dengan boleh ya? Karena kan dia nggak pakai sama dengan tuh. ya, buat Boleh ya? X bar kurang dari kurang sama dari sama dengan dengan mu 0 mu 0 ditambah ditambah Z alfa alfa dikali sigma per akar dikali N. akar N. Boleh Sigma begitu? per Oke, lanjut. Berarti di situ selang kepercayaannya, wilayah penerimaannya begitu, maka berarti saya punya peluang besarnya X bar lebih dari sama dengan mu 0 ditambah Z alfa dikali sigma per akar N. Ini adalah sebesar 1 min alfa. Yes. Keluarkan mu-nya, saya dapat apa? Mu 0, apa tuh? mu 0 lebih dari sama dengan Mu 0 lebih dari sama dengan, ini cuma X bar matematika biasa sih. dikurang X bar dikurang kurang Z alfa dikali Z sigma alfa per akar N. dikali sigma per akar N. Dan luasan ini adalah sebesar 1 min alfa. Yuk gambar yuk, kita gambar. Gimana gambarnya? Coba.
Ting, 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 ting. Sini, sini, sini. Ini distribusinya normal. Ini minus tahingga sampai dengan tahingga. Terus habis itu katanya ada 0. Terus katanya batasnya itu ada di sini. Ini batasnya, mu 0 lebih besar min Z alfa per 2. Salah. Jadi dia posisinya penduga selangnya lebih besar sampai dengan tahingga. Berarti di sini dia posisi seret. Kan Z-nya negatif ya. Ini berarti batasannya ini adalah X bar dikurang Z alfa dikali sigma per akar N. Wilayah tolaknya ada yang di sini nih, yang di arsir yang merah ini. Berarti selang kepercayaan 1 min alfanya ada yang di sebelah kanannya. Berarti dia punya lower limit, tapi dia nggak punya upper limit. Berarti sampai kapan nih? Sampai mana nih? Sampai tahingga ya? Betul ya? Penduga selangnya. Berarti mulai dari X bar, kan mu 0 lebih dari sama dengan gitu ya. Berarti kan sampai ke kanan ya. Berarti apa nih? Penduga selangnya apa guys berarti? Penduga selang bagi mu-nya apa berarti? Bagi mu 0. X bar min Z alfa dikali sigma per akar N sampai tahing. Tahingga. Ini kurung siku, ini kurung buka. Yes. Infinite kan? Kurung buka ya. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ini penduganya. Ini selang kepercayaannya. Ini selang kepercayaan 1 min alfa. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Silakan. Berarti kalau misalnya hipotesisnya saya ganti-ganti, ya ganti juga. Misal, tadi kan ini ya. Gimana kalau misalnya untuk soal yang ketiganya, hipotesisnya saya ganti. H0-nya mu sama dengan mu 0 versus H1-nya mu 0 kurang dari mu kurang dari mu 0. Satu arah, dua arah? Satu Satu arah. arah. Kanan, kiri? Kiri. Oke. Kiri. Nah, cari ya. Lalu ada kasus lagi yang keempat. Hipotesisnya sama seperti hipotesis yang pertama. H0-nya mu sama dengan mu 0 versus H1-nya mu tidak sama dengan mu 0. Lalu kasus yang kelima adalah H0-nya sama seperti kasus yang kedua. Mu sama dengan mu 0 versus H1-nya mu lebih dari mu 0. Terus kasus yang ke berikutnya H0-nya mu sama dengan mu 0 versus H1-nya mu sama dengan kasus ketiga dia. Mu kurang dari mu 0. Bedanya apa? Untuk kasus 4, 5, dan 6, ragamnya unknown. Tidak diketahui. Berarti nanti kita nggak pakai sigma, tapi pakai apa guys? Pakai? Nggak pakai Z, tapi kita pakai T student. Terus kita pakai apa? S kuadrat. Kuadrat. Masih ingat? Di Statdas? Oke, cuman ganti itu aja ya. Kita nggak pakai Z lagi, kita pakainya T. Lalu kita nggak pakai sigma kuadrat, kita pakainya S kuadrat. Karena ragam dari populasinya tidak diketahui. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Udah banyak contohnya. Nggak bisa saya gedein lagi.
kegedean. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini tugasnya ya. Eh, saya nggak dari atas ternyata tadi kirain udah dari atas. Berarti ada begini. Oke. Ini tugas Anda ya. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Bu, nomor 3 tuh kayak gimana sih sebetulnya? Nomor 3 tuh kayak gini. Aduh, nomor 3 itu, sorry. Nomor 4 itu berarti saya punya tolak H0-nya, wilayah tolak H0-nya adalah apa ya? Wilayah tolak H0-nya, X bar lebih dari mu 0 dikurang T alfa per 2 dengan derajat bebas N-1 dikali S per akar N. Nah, atau X bar kurang dari, salah. Terbalik, no? Oh. Ini begini aja, tandanya plus. Mu 0 dikurang T alfa per 2 dengan derajat bebas N-1 dikali sigma per akar, S per akar N. Gini kan? Berarti wilayah terima H0-nya antara dia sampai dia. Gitu ya? Mudah ya? Nanti tinggal dibalik. Oke? Berarti wilayah terima H0-nya apa? Begitu juga untuk nomor 5 dan nomor 6 ya. Pakainya T dan pakainya S ya. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Berarti kan ini X barnya terletak antara-antara. Ini mu 0 dikurang T alfa per 2 N-1 dikali S per akar N. Ini mu 0 ditambah T alfa per 2 nggak muat dikali S per akar N. N. Derajat bebasnya nggak dipakai. Nggak muat. Kayak gitu. Itu nomor 4. Sudah Ibu kasih clue ya. Wilayah penerimaannya itu. Nanti untuk yang nomor 5 dan nomor 6 juga sama ya. Pakai statistik ujinya adalah T, terus ragamnya pakainya S. Sampai situ cukup jelas? Cukup. Jelas, Ibu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Contohnya udah banyak banget ya. Mudah-mudahan cukup paham ya. Nanti eh, bagi kelompok 1 yang akan merevisi materi pertemuan hari ini, silakan nanti ya dipakai dari yang catatan Ibu yang ada di sebagai tambahan tadi dari PPT. PPT-nya nggak dikit banget ya. Dikit banget. Bagian belakangnya aja, yang bagian depan buang aja semua itu nggak kepake karena nggak relate ya. Terus ditambah dengan materi-materi yang Ibu berikan. Diketik ya, buat gambarnya yang bagus. Ada yang ingin ditanyakan di sini? Berarti perlu Ibu kirimkankah materi yang dalam bentuk paint tadi? Perlu Perlu, Bu. Oke, bentar belajar. ya. Sebentar ya, Ibu save dulu ya. Bentar, Ibu kirim dulu.
Kirimnya ke Aura aja ya, Aura ya. Iya, boleh Ibu. Nanti silakan di-share ke teman-temannya di grup yang nggak ada dosennya, boleh ya. Iya, baik Ibu. Biar beban beban WA saya nggak terlalu banyak maksudnya. Coba punten dicek Aura kira-kira masuk enggak? Sudah masuk Ibu. Terima Masuk ya. kasih. Baik, adakah lagi yang ingin ditanyakan? Oh, cukup? Cukup jelaskah materinya hari ini, Nita, Rafli? Cukup jelas, Bu. Jelas, Bu. Yang lain? Puluhan? Jelas juga, Bu. Jelas, Ibu. Aman ya? Jelas, Ibu. Oke. Baik, contohnya tadi udah banyak ya masalahnya ya. Mudah-mudahan cukup membantu ya. Oke, baik. Mungkin cukup demikian ya pertemuan kita. Bisa dilanjutkan perkuliahan secara asinkronus ya, belajar mandiri di Anda. Terus untuk hari Rabu mohon nanti ditolong dikonfirmasi ulang ya. Apakah memang ada ruangan? Saya sangat berharap kita bisa kuliahnya luring. Karena memang Statmat 2 itu memang sebaiknya luring ya, biar konsepnya dapat ya, lebih dapat. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pekan depan itu kita akan bahas tentang besaran pivot, tapi tolong dicek RPS-nya. Apakah betul seperti itu? Kalian sudah dapat RPS kan ya? Sudah dikasih oleh Bu Kori kan? Sudah dapat Ibu. Oke. Baik, nilai UTS-nya sudah di-share belum oleh Bu Kori? Belum Ibu. Oke. Baik, mungkin bisa ditanyakan ya, nilai hasil UTS-nya seperti apa. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita cukupkan dulu perkuliahan kita di siang hari ini. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kurang-kurang. Sampai ketemu di pertemuan ke-10 sebagai KP-nya ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena memang eh, banyak liburnya. Nanti di pekan depan, kan Anda tuh kuliah dengan saya itu mestinya di hari Senin ya. Senin itu juga kayaknya tanggal 11 ya. Ada kemungkinan kayaknya saya juga nggak bisa masuk. Ini kan Senin siang ya mestinya. Kayaknya Senin itu saya juga nggak bisa masuk, all. Punten banget, mohon maaf. Saya kayaknya ada beberapa agenda dan nggak tahu nabrak apa nggak. Jadi Ibu diminta jadi narasumber di Kementerian Agama, tapi juga ada kegiatan menghadiri sidang promosi di Institut Pertanian Bogor. Gitu. Jadi saya nggak tahu. Terus kalau mau diganti di hari Rabu pun pekan depan itu belum bisa. Karena hari Selasa dan Rabu itu juga seluruh dosen Anda akan libur semua itu mata kuliah. Selasa dan Rabu itu insya Allah dosen, kecuali mungkin kalau Selasa pagi dosennya mau tetap ngisi ya. Karena Selasa jelang siang kayaknya dosennya pada berangkat ke workshop kurikulum rumpun matematik. Jadi untuk 5 program studi di matematika itu semuanya tidak ada perkuliahan pekan besok itu. Selasa dan Rabu. Jadi mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya karena memang ada banyak sekali agenda-agenda kegiatan dan Ibu juga coba mencari waktu pengganti ya. Saya itu kosong di hari Jumat, jadi kalau misalnya Anda ada kosong di Jumat juga bisa diisi di Jumat atau di Jumat. Kalau di Kamis itu saya udah ngajar juga sih. Mungkin di Kamis siangnya juga bisa kosong saya kayak. Oke. Mungkin demikian ya. Sampai ketemu insya Allah di pertemuan ke-10 di hari Rabu. Mohon bantuannya Aura untuk cek lagi ruangannya dan waktunya tolong dipastikan lagi ya. Karena mahasiswa bimbingan saya untuk skripsi juga udah mulai numpuk. Ibu Baik, top skor masalahnya, bimbingan skripsinya terbanyak ya.
mahasiswa matematik juga ada beberapa yang sedang saya bimbing skripsi. Banyak sekali yang mau maju seminar proposal, mengejar lulus di semester ini. Oke, sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, izin lift ya. Pas azan.